sahabat jalan-jalan, ini adalah lokasi pemeliharaan ikan jantan sementara ditangkap, kemudian dilakukan pemijahan, yaitu dipertemukan dengan ikan betina. Dia ukurannya bagaimana itu Pak? Memang kecil atau? Sebenarnya ukurannya satu banding satu kilo betina berarti 1 kilo pejantan. Sekalipun pejantan dalam bentuk banyak. Misalnya induk timbangannya 1 kilogram, itu berarti pejantan juga harus 1 kilo sekalipun mungkin 3 ekor. Bisa 3 atau 4. Ya. Adakah syaratnya untuk memilih ikan jantan Pak? Kalau jantan ya kita lihat spermanya dulu. Ini rupanya ini sperma. Kalau kita pencet ini dan ada sperma keluar banyak berarti itu untuk pejantan. Tapi kan biasanya ada ikan yang lurus saja pelitnya tidak seperti ini ya, itu kan tidak ada spermanya di dalam, nah juga tidak efektif untuk membuahi itu telur. Jadi menurut informasi dari Pak Filipus, ada 3 ikan betina yang sudah siap, maka disiapkan ikan jantan sekitar 15 ekor. Jadi ukuran ikan jantan ini dia lebih kecil dibandingkan dengan ikan betinanya. Kita akan lihat nanti bagaimana proses pemijahan antara ikan betina dan jantan. Ya, kita akan ikuti Pak Filipus yang akan membawa ikan jantan ini ke tempat ikan betina. Ini tempat ikan betina yang akan ditelurkan. Mari kita lihat. Dia di dalam jala-jala yang besarnya betina. Ya. Kita bandingkan jantan berarti harus paling tidak, kalau kita kirakan 5 jantan, 5 pejantan kasih tidur saat. Kita lihat ayam jantan, ikan jantan sementara digabungkan dengan ikan betina. Ada 5 ekor ikan jantan Untuk satu hapa, untuk satu induk. Itu kan betina Pak. Bagaimana kita tahu kalau sudah bertelur, sudah siap bertelur? Matang telurnya. Ya, ini ikan betina yang kedua. Hari ini ada 3 ikan betina yang akan. Ya, untuk kematangannya kita lihat di sini. Kita bisa pencet ini yang bagian di sini. Kalau ini sudah lembek atau bagian di sini, itu berarti dia matang. Tapi kapan ini masih keras, itu berarti belum. Ini yang dekat pusatnya. Berarti belum bisa Adakah misalnya diperkirakan sekian bulan sudah bisa lagi dilakukan pemijahan ini Pak, betinanya ini? Tergantung dari kita memberikan pakan, karena bisa saja dalam sesudah bertelur itu interval waktu antara bertelur pertama dengan yang berikutnya lagi itu tergantung dari apakah pakan tersedia. Karena bisa saja sekitar 3 minggu atau 1 bulan, 4 minggu sesudah kasih keluar telur yang sudah matang, ya bisa saja minggu ke-3, minggu ke-4 matang lagi telur berikutnya. Kan ini telur tidak akan sekaligus juga keluar, pasti itu yang masih muda yang bagian ke sana, bagian ke ini
ini yang matang, ini bagian yang mau keluar adalah di sini, tapi itu yang belum matang betul pasti bagian-bagian di sini. Ya itu yang nanti matang kan terdorong ke sana, ya secara otomatis kalau menurut saya ya mungkin 3 minggu yang penting bagus pakannya. Pakannya berupa apa, Pak? Ya sebetulnya karena kalau kita mau lihat pakan yang paling produktif ya katakanlah desa, ya kita cari ya, yang mudah saja, pupuk organik lah, seperti misalnya pupuk kandang dari ayam atau dari sapi, dari kambing atau ya pendeknya yang alami, bisa saja kompos. Tidak Ya pakai, sebenarnya kalau kita lihat ya yang mampu membeli ya pelet. bisa, itu yang artinya bisa juga pelet ya kalau pelet, ya saya kira biasa pelet yang paling praktis itu. Tapi masalahnya sekarang kalau kita bicara di lahan kritis terutama petani kita, ya harus usahakan yang bisa diambil didapat di lokasi, dalam Dan artian tidak murah. ya murah, tidak terlalu berat. Karena pelet itu kalau misalnya sekarang per 50 kilo barangkali 300 ribuan itu sampai 400. Ya kalau pupuk kandang ayam saja kan bisa kita dapat ya 15.000, 20.000 per 1 karung. Nah itu kan efektif juga untuk menggemukkan kembali. Ada ke tempat khususnya ini betina, Pak, dipelihara? Ya, kalau kita mau dalam sistem untuk memijakkan ikan dalam bentuk apa, itu harus terpisah. Betina, pemeliharaan induk betina dengan induk jantan, karena kapan itu sama dia tidak akan mau memijak dalam apa. Ya tidak apa-apa kalau secara alami saja ya 1 kolam saja. Tapi mungkin hasilnya kecil, Ya, Pak, ya? ya itulah hasilnya juga, dan itu ya harus betul-betul ya kalau saya lihat sekitar dalam 1 tahun palingan itu 3 kali bertelur. Per 3 bulan sampai 4 bulan baru bisa bertelur lagi. Tapi hasilnya ya itu juga. Ya karena itu sudah jelas sebagian biasanya itu kalau dipelihara bersama ya kan induk jantan juga biasa kalau selesai ada telur ya induk jantannya sendiri ya biasa makan telur. Oh iya, iya. Belum menetas langsung dimakan, ya belum ada hama-hama lain toh. Jadi berapa lama ini sampai bertelur, Pak? Ya besok pagi lah, subuh. Karena itu kalau kita ya biasanya itu di atas jam-jam 11, 12 lah, dan biasa subuh sampai pagi. Karena besok pagi itu ya kita harap telur sudah ada. Nah harus pagi-pagi dikasih keluar kembali ini induk dengan jantannya, kembalikan ke kolam di mana kita memeliharanya masing-masing. Karena ini telur harus sudah direndam dalam apa lain yang biasa dipakai untuk menetaskan itu. Jadi sahabat yang jalan, saat ini sekitar jam 4 sore dan menurut Pak Filipus besok pagi, bisa besok pagi ya Pak, Ya. itu sudah akan ada telurnya. Ini hafa kedua. Hafa itu semacam kelambu yang dibuat segi 4. Tempatnya nanti ikan jantan dan ikan betina kawin, kemudian menghasilkan telur. Nanti telurnya di mana, Pak? Ya kan ini nanti sekitar jam 6 ini dimasukkan ini ke kaban. Itu kakaban dari bulu itu dirakit sedemikian rupa di tempatnya. Nah, tapi kan kita bisa lihat itu nanti dalam contoh dari kakaban itu yang dibuat dari bulu hijau itu dijepit, lalu itu yang diapungkan di atas, Ditaruh di dalam ini. di dalam ini. Apa? Itu tempatnya telur. Ini induk ketiga. Sudah umur berapa ini ikan betinanya, Pak? Ya sekitar 2 sampai 3 tahun. Sudah banyak kali ya, Ya, bertelur. beberapa kali, karena kan itu umur ikan sebetulnya kalau perika ikan itu harus paling tidak 7 bulan itu ya sudah mulai berproduksi untuk menghasilkan telur.
bertelurnya 7 bulan. Pejantan juga 5 sampai 6 bulan. Kalau saya, menurut saya ya sudah itu bisa dipakai untuk jadi calon induk jantan. Dipakai untuk ya sudah bisa berproduksi. Umur 7 bulan semenjak menetas itu. Ya, sejak dari menetas, dari larva itu sampai bisa berproduksi, baik itu betina, baik itu jantan. Jadi 6 sampai 7 bulan sudah bisa berproduksi. Ya itu kita hitung secara maksimal kalau biasanya 3 sampai 3,5 tahun itu penggantian induk. Nah jantan ya tergantung dari kita lihat kalau pejantan ini sudah ya paling tidak lebih, kalau menurut saya tidak lebih dari 1 tahun, karena pejantan itu tidak bagus apabila dia besar. Ya katakanlah misalnya timbangan, kalau itu 1 kilo induk ya sama juga 1 kilo jantan sekalipun satu, kan karena itu akan sangat berpengaruh terhadap pejantan yang besar kurang mapan itu untuk membuahi telur. Kan ini telur keluar dulu dari induk betina, baru itu yang dibuahi oleh jantan. Jadi telur itu tidak jadi karena jantan ada, tapi itu fungsi jantan adalah hanya untuk membuahi itu telur yang sudah keluar dari betina, baru itu yang yang dibuahi itu baru bisa menetas. Tapi kalau tidak dibuahi, tidak kena sperma dari jantan, ya otomatis tidak menetas itu. Yang namanya juga telur yang tidak ada jantannya. Kalau dia terlalu besar, otomatis dia tidak akan agresif memburu si induk betina itu di atas kakaban, sehingga dengan demikian pasti telur juga terbatas keluar. Artinya walaupun tidak ada jantan, ini ikan betina tetap bisa bertelur, Pak ya? Ya, kalau terlalu matang telurnya bisa saja bertelur. Tapi tidak akan bisa menetas. Iya, tidak menetas. Sama dengan ayam petelur. Ayam petelur itu tidak ada jantannya. Tapi kan kenapa dia bisa bertelur? Tapi coba merami itu kan tidak akan ada. Jadi sama juga itu. Telur itu ada, nanti dibuahi oleh jantan, baru itu bisa menetas. Jadi ini induk bisa saja bertelur. Kalau sudah terlalu matang, itu bisa keluar telurnya. Apalagi kalau misalnya dia cium bau jantan dari dalam air saja, misalnya ada petakan yang bisa berhubungannya, dia bisa keluar itu telurnya. Apalagi kalau sudah terlalu matang telur. Ya, sahabat jalan-jalan, besok kita akan melihat telur hasil pemijahan atau penyatuan antara ikan jantan dan betina ini. Menurut informasi Bapak Filipus, telur ini tidak akan ditetaskan di lokasi di sini, tetapi rencananya akan dibawa ke Mamasa untuk ditetaskan. Jadi telur yang sudah ada besok di atas bulu ini, besok sekitar jam 6 pagi itu akan dibawa ke kota Mamasa, sekitar 60 kilo dari tempat ini. Jadi telur ikan itu tidak harus menetas di lokasi yang sama, tetapi bisa dibawa ke tempat lain untuk penetasannya. Kita akan lihat besok. Saya akan mengikuti Bapak Filipus esok hari. Saya akan perlihatkan setelah telur-telur itu, setelah kita di memasak. Ini contoh kakaban tempat
telur ikan nanti dia terbuat dari bulu hijau. Ini bulu hijau. Jadi telur ikan nanti dia akan berada di atas bulu ini. Ini proses perakitan kava di tempat bertelur pada esok hari. Jadi kava yang kecil-kecil kemudian disusun ada 10 kava kecil yang kemudian dirakit, disatukan. Selanjutnya ini akan ditaruh di kolam penjahan tadi. Ini kava yang baru sudah tiba di Mamasa. Tadi pagi berangkat dari lokasi pemijahan ke Desa Taura. Jadi menempuh jarak kurang lebih 60 km. Kita akan lihat bagaimana nanti setelah diletakkan di kolam penetasan. Kita sudah di lokasi penetasan. Ini sementara akan dibuatkan tempat kelambu untuk menempatkan telur di dalam air. Kita akan lihat sebentar bagaimana telur ditempatkan. Ini sudah jadi bentuk segi 4. Kasi lo intindi yun, hindi. Buses. Mati buses ako. Jadi itu gua memali ku pisangan terjantungan macara tinduk paturung ganda di cerita. Kita lihat Ganda begini nak mama. telur ini akan dibuka. Berapa ribu ini bisa rata-rata biasa dihasilkan, Pak? Jadinya biasa 10.000 lah. Bisa sampai 10 ribuan. Coba saya lihat dekat, Pak. Seperti ini telur ikan. Ya. Kemudian dicuci, kita lihat dicuci.
kalau tidak dicuci Pak, pengaruhnya. busuk. Kalau tidak dicuci dia akan busuk. Ini ada 5 kava. Ada 6 kava yang dibawa dari tempat pemijahan kemarin. Kemudian seperti ini diletakkan satu-satu. Ada 7 kava. Berapa lama ini sampai menetas Pak? 3 hari. Jadi 3 hari telur ini akan menetas, berarti hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sekitar Sabtu pagi telur ini akan menetas. Dan kita akan lihat lagi pada saat menetas nanti bagaimana anak-anak ikan itu. Ada satu yang dikeluarkan. Itu yang dikeluarkan Pak, bisakah menetas juga? Bisa. Kalau juga saya bisa dibiarkan. Kan sebenarnya ini kelambu hanya untuk yang mengamankan seperti yang misalnya Dari ikan besar misalnya. kan ya sebetulnya kan ini apa atau ini Telur iya bisa direndam, tidak perlu di sini, tidak usah pakai kelambu. tidak usah pakai tidak usah pakai kelambu, bisa yang penting kita pastikan bahwa ini tempatnya steril, dalam arti hama terhindar. Dia tidak itu kelambu tidak mutlak, biar juga tidak pasang kelambunya. Ya, tinggal ini ambilkan ini pemberat supaya ini ditenggelamkan sekitar, harus tenggelam ini seperti di sini karena dingin bisa 5 cm 5 cm ke dalam air. kedalaman air, turun di dalam air. Tapi kalau daerah panas harus di atas itu, misalnya harus bisa 10 cm karena kalau terlalu panas juga itu tidak biasa juga terpengaruh terhadap penetasan itu. Biasa agak lambat itu, artinya ada pengaruhnya kalau panas matahari terlalu besar karena air jelas panas dan itu bisa terpengaruh. Jadi ini akan diberi pemberat, ditenggelamkan sekitar 5 cm ke dalam air. Menurut informasi Pak Filipus, kalau di tempat panas itu bisa sampai 10 cm dalam air. Kalau Kan penetasan ini juga sangat bergantung pada sinar matahari. Kan itu ada pengaruh kalau ini sinar. Menurut saya itu karena itu suhu. Ketika terlalu panas air juga dalam pasti itu ada pengaruh suhu. Jadi kalau di daerah Mamasa ini cukup ditenggelamkan sekitar 5 cm. Kita lihat di sana ada satu kava yang tidak ditaruh di dalam kelambu ini,
karena alasan tempat. Jadi dia tidak boleh saling menutupi antar kava. Jadi menurut Pak Filipus lebih baik dikeluarkan. Dan dari pengalaman bahwa kava itu pun nanti akan menetas, karena sebenarnya kava ini tidak harus ditempatkan di dalam kelambu seperti ini, dengan syarat bahwa tempat penetasan ini steril dari hama, misalnya ikan-ikan yang bisa memakan telur ataupun hama-hama lain, bebek dan segala macam yang bisa mengganggu sampai telur ini menetas, bahkan sampai ikan ini besar. Jadi tempat ini sudah disterilkan 1 minggu yang lalu. Ini ada batu dalam kantong plastik dipakai untuk pemberat. Ini masalah kedalaman kava dalam air ini Pak, mungkin dari pengalaman juga ya. Artinya kalau kita baru mulai di tempat yang baru ya jelas disesuaikan dengan itu suhu tempat. di mana tidak akan menetas. Jadi kava ini sudah tenggelam dalam air sekitar 5 cm. Ada 3 pemberat. Proses ini harus diperhatikan baik-baik bagi sahabat jalan-jalan, karena ini suhu telur ini sangat menentukan berhasil tidaknya telur-telur ikan menetas. Kita lihat kava yang tidak ada tempatnya dalam kelambu itu akan ditaruh di kolam saja di luar dengan posisi yang sama dengan yang ada di kelambu tadi.
ikat sampai tenggelam sekitar 5 cm juga. Setelah proses ini kita akan menunggu 3 hari ke depan. Hari ini hari Rabu, berarti hari Sabtu pagi menurut informasi Pak Filipus kita akan melihat telur-telur ini sudah menetas menjadi ikan. Kalau jalan-jalan proses penempatan kava beserta dengan telur ikan sudah siap, tinggal kita akan menunggu 3 hari kemudian, itu pada hari Sabtu pagi. Sahabat jalan-jalan, hari ini hari Sabtu, 4 hari setelah pemijahan. Kita lihat apakah sudah menetas. Kalau sulit kan itu yang sama dengan Mungkin agak sulit untuk dilihat karena masih bentuk larva. larva. Dan menurut Pak Filipus ada sedikit kendala masalah Air. air dalam proses ini, sehingga harus segera dilepas karena sumber air kurang bagus, sehingga air agak panas. Ini sudah dibuka. Kalau diperhatikan ada banyak larva. Ini dapat larva ini. Mudah-mudahan dia bisa tembus dengan itu. Ini bisa dilihat. Iya itu. Yang Sangat kecil. Ya Hingga memang susah. Tapi intinya telur-telur ini sudah menetas dengan baik semenjak dilakukan pemijahan pada 4 hari yang lalu, hari Selasa. Ini tinggal dikasih makan, Pak, ya? Ya, bisa dalam bentuk telur, bisa dalam bentuk cairan seperti piterna atau yang sejenis itu yang khusus untuk makanan larva. Yang informasi makanannya bisa berupa kuning telur. Ini nanti telurnya berapa kuning telur, Pak? Ya, satu butir sampai 2 butir per satu lah. 1 kilam itu maksud saya, 1 kilam bisa 2, Jadi maksimal 1 sampai 2 butir telur. Kuningnya saja, Pak, ya? kuningnya. Hanya kuningnya. Atau bisa juga makanan berupa cairan yang dibeli, misalnya Viterna, misalnya Viterna, Ursal, ya, dan sejenisnya lah. Kalau cairan berarti tinggal Dicampur, dilarutkan dalam air, dicampur dengan air, dan itu yang dipercik di atas, di dalam pot. Tuh. Oh, dipercik di atasnya. Dipercik di atasnya, ya, dihamburkan, ya istilahnya dituangkan di dalam ini. Jadi nanti ini kapan bisa Panen. produksi dipanen, Pak? Ya itu 2 minggu ke atas sampai 1 bulan.
ini sudah harus ukuran paling tidak 5 cm. Artinya tergantung makanannya. Tergantung makanan, kesiapan makanan di kolam, dan itu kan istilahnya sebenarnya sudah dalam bagian dari kolam pendederan tempatnya ini, dan itu kan harus diambilkan lagi itu cari kolam lain untuk memisahkan ini. Artinya membagi ini supaya ini kolam jangan hanya tertumpu di sini, karena biasanya juga umurnya kalau 1 bulan sesudah menetas itu ya tidak baik lagi kalau untuk misalnya di situ terus, misalnya lebih dari 1 bulan harus dipindah. Jadi sebagian dipindah. Harus didederkan istilahnya kalau biasa orang bilang begitu, harus ada kolam tempat mendederkan ini bibit larva ini, karena itu sudah ukurannya paling minimal lah 3 cm sampai 5 cm itu 1 bulan. Nah ini dulu kan sudah dikasih pupuk kandang, kemudian ada pupuk urea dan Ya, TSP dulu. Apakah masih akan ditambah ini Iya. makanan Jadi selama pembesaran ini? Ya ditambah tapi apa semacam pupuk organik, yang pupuk kandang tuh jangan lagi pupuk kimia. Ditambah lagi pupuk kandang. Hanya 2 minggu ini kasih lagi pupuk kandang ayam. Itu kan bagus. Kandang ayam. Kalau perkiraan Bapak dari 1 kelambu ini kira-kira berapa ribu yang bisa dihasilkan ikan? Kalau maksimal jadinya ya 15 ribuan lah. 15.000 biasa jadi, tapi ya yang produktif jadi artinya di lapangan sesudah kita melakukannya ya palingan itu 5.000, karena kan kita harus memperhitungkan itu masalahnya. Kita tidak bisa mengatasi ini hama dari luar seperti belut, ikan gabus, ya ikan-ikan kecil yang ada dalam yang mangsanya lah kota, yaitu maksimal biasa didapat 5.000 sampai 10.000 per 1 kali penetasan. Ya namanya juga kita tidak kerja secara intensif, karena ini kan sebenarnya kalau kita bicara intensif ya seharusnya tempat penetasan itu ya harus bak, dan itu betul-betul steril, pemberian pakan. Ini kan kita kerja di istilahnya di lahan kritis, artinya yang Memanfaatkan apa yang ada. Memanfaatkan apa yang ada yang bisa terjangkau oleh petani yang sekalipun dia tidak mampu membuat itu penetasan yang intensif, tapi ya paling tidak memadai dengan itu, artinya sama dengan itulah. Tapi ya bagi saya dalam soal pengalaman itu ya saya tidak pernah kewalahan juga naikkan dengan sistem itu, sekalipun modalnya kecil, tapi ya kita bisa dapat juga katakanlah hasil yang tidak maksimal seperti yang perikanan punya, tapi ya paling tidak kita bisa dapat hasil juga. Setelah dipanen dalam sekitar 1 bulan ini berapa harga anak ikan itu, Pak? Ya rata-ratanya kalau dia itu 500 per ekor atau biasa sampai 1.000 sudah bisa itu biasa saya jual. Dalam 1 bulan itu? 1 bulan. Ya itu kan sudah bisa kita kalkulasi itu, kalau misalnya ada 10.000 lah kali 500 rupiah itu ya berarti sekitar 5 jutaan. 1 induk ini artinya kalau memang kita betul ya kerja ya tidak intensif sekali lagi, tapi ya paling tidak kita memperhatikan hal-hal yang bisa merugikan. Artinya pengalaman saya di lapangan, kalau saya tidak baca dari buku tapi saya alami, kalau misalnya saya biasa 1 bulan itu bisa dia dapat sistem itu. Dan 3 minggu kemudian sudah bisa lagi ditelurkan, Pak ya, yang di bawah atau 1 bulan? Yang indukan itu ya biasa 3 minggu. Kalau yang penting kita kasih makanan yang cukup untuk induknya, itu telur yang tidak keluar itu yang kemarin kita ceritakan kemarin. Kan ini telur tidak semua keluar sehingga matang lagi itu telur yang masih sisa di dalam. Dengan demikian sekitar 3 minggu sampai 1 bulan kemudian matang lagi itu, bisa lagi dipijakan dia. Nah setelah misalnya keluar semua telur dalam 2 kali proses itu, kita tunggu berapa lama lagi itu? Ya tetap begitu. Oh, ya, berlanjut Pak ya? Rutinitas itu.
Artinya kan kalau dia keluar itu yang dalam pasti ada yang muda lagi. Yang penting ini ikannya terpelihara baik, dia tidak akan pernah rutin itu. Jadi tidak ada istilah setelah keluar semua telur otomatis ya habis telur di dalam, tidak itu. Pasti tetap ada yang muda, artinya dia tetap memproduksi. Kalau penglihatan pengamatan saya, ini pengalaman saya ya tetap ada. Yaitu setiap 3 minggu 1 bulan pasti matang lagi, karena pasti tidak. Artinya bahwa telur yang keluar itu selamanya pasti ada yang agak ya, katakanlah belum matang. Jadi pasti telur itu juga selalu ada siap di dalam, tapi sekalipun itu masih muda. Sahabat jalan-jalan, dari wawancara saya tadi dengan Pak Filipus mengenai hitung-hitungan hasil yang bisa didapatkan proses produksi anak ikan mas ini, maka kalau 1 ekor ikan induk ikan mas ini betina bisa menghasilkan, kalau 10.000 anak ikan kali Rp500 saja itu bisa menghasilkan 5 juta dalam 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi kemarin dalam proses pemijahan kita lihat ada 3 induk betina, maka kita bisa hitung hasilnya, berarti paling kurang bisa menghasilkan 15 juta. Itu kalau harga 500. Menurut Pak Filipus itu bisa juga kalau naikannya pertumbuhannya bagus, maka dia bisa dijual Rp1.000, berarti itu akan lebih banyak lagi. Itu 3 ekor ikan mas induk. Kalau 10 silakan hitung sendiri. Kita akan lihat bagaimana larva ini akan diberi makan. Menurut Pak Filipus seharusnya, kenapa dibuka Pak? Seharusnya di dalam kelambu. Seharusnya itu karena mesti ini supaya jangan ada bau saja begitu keluar ini. Tapi karena faktor air tadi, seharusnya kelambunya belum dikeluarkan karena ada masalah pengairan sehingga airnya agak panas. Lihat ini pemberian makan telur rebus. Rupanya cuma 1 telur saja. Ya kan mir sebenarnya yang larva ini dia tidak mau makan air. Kasih harusnya ini mesti itu ini cairan keladen niursal atau sejenisnya air yang di pempes nah. Kan ini adalah larva, dia tidak makan, kalau makan dia tidak makan, tapi dia minum dari air. Kalau biasa juga ini kalau dion, biar dion sedikit untuk air gula sedikit. Stamina tuh tidak apa-apa, biar yang penting ada rasa Manis. kan manis kan itu kekuatan stamina. Jadi kalau misalnya satu ekor induk ini kalau dikasih gula berapa sendok Pak? Satu sendok dia di dalam sendok. gelas biasa. Kemudian dikasih Perci di atas bersamaan, tidak apa-apa bersamaan dengan telur. tidak apa-apa. Sahabat jalan-jalan, demikianlah keseluruhan video saya kali ini. Itu video bagaimana memproduksi anak ikan mas
mulai dari proses pemijahan, yaitu penyatuan induk jantan dan betina, sampai dengan proses pendederan ikan, itu pembesaran anak ikan mas. Jangan lupa like ataupun dislike, terserah Anda, dan juga mohon untuk di subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih.